Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Teman-teman peserta sekolah AMB untuk kelas muamalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk angkatan yang ke-15. Kali ini kita memasuki sesi kedua live tanya jawab bersama Asatidah, dan kali ini masih bersama oleh Ustadz Muhammad Abu Rifai Hafizahullah Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwasanya nanti teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silahkan raise terlebih dahulu. Nanti kita akan memilih penanya yang raise pertama kali. Kemudian kita juga akan memilih pertanyaan di chat. Silahkan teman-teman bisa menulis di kolom chat dan kita akan bacakan pertanyaannya. Baik, kita akan sapa Ustadz Muhammad Abu Rifai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Baik, suara saya? Alhamdulillah. Eh, Nanti untuk pertanyaan Ustadz, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, eh, teman-teman bisa mengajukan untuk yang resen dan kita akan memulai langsung untuk pertanyaannya. Baik, Untuk silahkan. Ibu atau teman-teman yang ingin resen bisa klik di profil, kemudian angkat tangan. Silakan klik angkat tangan, nanti akan raise hand. Baik, kita akan mulai pertanyaan pertama. Di sini ada Bapak Angga. Kami persilakan untuk open mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas Bapak, silahkan. Ustadz, pertanyaan saya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Jadi saya kan pernah bekerja di perusahaan yang bekerja perusahaan tersebut di bidang energi. Nah, selama saya bekerja di perusahaan tersebut, sistem Bekerja di mana pembelian Bapak? Mohon maaf. di Bapak bidang energi, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi Oh di baik. beberapa Terus? perusahaan. Nah, di beberapa perusahaan itu skema pembelian barang itu modelnya sama. Jadi biasanya perusahaan melakukan tender untuk pengadaan barang secara terbuka, kemudian vendor akan memberikan penawaran beberapa vendor gitu. Kemudian dipilih yang paling murah, nah itu nanti yang akan menjadi pemenangnya. Nah, di posisi ini kebanyakan vendor itu bukan produsen dan bukan juga agen agen tunggal gitu ya. Kebanyakan vendor adalah vendor-vendor palu gada gitu ya, apa yang lu minta gua ada gitu ya. Intinya gitu, jadi semacam uh, dia sebenarnya nggak punya barang juga, bukan stokis, bukan produsen juga. Nah, kemudian setelah terbit PO, perusahaan yang tadi tempat saya bekerja tadi itu tidak membayarkan DP atau tidak ada pembayaran di awal apapun. Nah, kemudian setelah itu vendor akan mencarikan barang. Setelah barang mereka dapat, baru dikirim ke tempat perusahaan kami, nanti barulah perusahaan akan membayar. Artinya kan di awal perusahaan tidak membayar DP apapun, vendor juga karena mereka bukan produsen dan bukan agen tunggal, mereka juga nggak punya barang gitu. Nah, skema seperti ini tuh apakah masuk ke dalam baik kali dua kali ya, itu kalau nggak salah ada di eh, materinya Ustadz sebelumnya. Nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya setelah ini. Terima kasih Baik, Ustadz. Pak. Assalamualaikum. Baik. Saya coba share screen ya untuk layarnya. Boleh tolong dijadiin co-host? Baik. Untuk posisi vendor ya. Ketika tender tadi,
yang jadi permasalahan adalah sudah terjadi jual beli kan. Vendor melakukan penjualan, adanya pre-order dari pembeli, sedangkan posisi vendor itu bukan pemilik. Jadi nanti di sini sisi masalahnya di mana? La tabi ma laisa indak. Jadi syarat kita sebagai subjek atau syarat di mana kita itu ingin menjadi pelaku akad, entah kita sebagai penjual atau pembeli gitu ya. Dan di sini kan yang jadi sorotan dia sebagai penjual. Pemilik. Maka Jadi nanti di sini sisi penjual masalahnya itu tapi harus bersatu sebagai pemilik. ini syarat kita sebagai subjek. Kalau dia bukan pemilik, gak bisa dia menjual. Sama seperti misalnya saya bilang, saya mau jual nih mikrofon ini. Berhak gak saya menjual? Enggak berhak. Kenapa? Mikrofon bukan punya saya. Atau misalkan saya bilang, saya mau jual nih mikrofon yang speknya kurang lebih seperti ini. Nanti saya carikan. Bisa nggak? Bisa dengan syarat dari si pembeli. Jadi tadi kan misalnya perusahaan itu yang PO dan seterusnya, dia harus bayar lunas supaya bisa dilakukan skema salam. Nah, cuman kan tadi dikatakan di sini dia nggak bisa lunas, dia pakai DP, bahkan DP aja enggak. Nah, kalau si pembelinya tidak bisa bayar secara lunas, hanya PO saja, vendor sudah melakukan penjualan, ya nggak bisa. Inilah tadi menjual apa yang dia belum punya. La tabi ma laisa indak. Dan itu larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Solusinya bagaimana? Solusinya kalau vendor tidak bisa meminta perusahaan tadi si mineral dan seterusnya untuk bayar cash, ya berarti mau tidak mau vendor ini harus cari rekanan berupa produsen. Jadi dia harus jadi perpanjangan tangan dulu. Vendor itu harus dia izin sama produsen, baru bisa dia yang bersatu sebagai pemilik. Biar saya bantu Pak memasarkan, menjualkan. Kalau dia belum ada MOU deal-dealan dengan sana nggak boleh. Apalagi tadi skemanya palu gada, dia baru cari nanti setelah ada orderan, nggak boleh. Wallahu a'lam. Baik, kita akan beralih di chat Ustaz. Ini ada Bapak Joko Sudibyo. Beliau bertanya terkait dengan affiliate di marketplace. Ustadz, saat ini ngetren adanya aplikasi marketplace. Setiap kita beli barang atau tiket dapat cashback senilai tertentu dan cashback itu bisa kita uangkan. Bagaimana hukumnya? Terus nanti kalau kita mengajak teman untuk daftar di marketplace, kita juga dapat cashback sehingga terakumulasi bonus kita bonus di akun. Bagaimana tinjauan syariatnya, Ustaz? Baik. Cashback ini kan sebenarnya kalau kita sederhanakan gitu ya, itu adalah diskon yang diberikan ataupun potongan yang diberikan hanya saja setelah transaksi selesai atau setelah transaksi itu terjadi. Masalah nanti cashback itu diberikan karena kita misalkan ngajak orang lain untuk belanja, ya sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting cashback itu tidak muncul dari skema utang piutang, itu saja poinnya. Jadi sama seperti kita misalnya belanja offline. Jadi kalau offline itu biasanya kita dikasih apa sih? Kalau offline itu kita dikasih biasanya itu voucher. Dan vouchernya itu misalnya beli 10 itu gratis 1. Ada kan misalkan kita beli air atau kita beli martabak, kita beli apa? Mereka memberikan nih, Pak kalau Bapak 10 kali nanti beli di kami dan Bapak punya nih 10 voucher di kardusnya itu, ya nanti bisa Bapak tukarkan kalau Bapak mau, atau Bapak mau gunakan koin itu dan seterusnya, di mana penambahan itu diberikan setiap kali kita belanja. Itu diperbolehkan. Atau tadi misalkan kita dikasih bonus ataupun poin ataupun voucher ataupun apapun istilahnya karena kita ngajak orang lain. Ya jawabannya boleh. Selagi gitu ya, itu produk yang halal dan tidak ada unsur yang diharamkan, maka diperbolehkan karena fungsi kita sebagai apa? Marketer, fungsi kita sebagai maklar, ngajak orang.
Untuk apa? Untuk datang ngajak orang untuk belanja, dan itu diizinkan. Cuman memang yang membedakan antara offline dengan online kan sudah lebih canggih ya. Kalau sekarang itu dia bisa men-track, bisa melacak ini customer yang baru datang dari siapa kodenya, dari siapa referralnya gitu. Sehingga secara umum tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Kemudian kita beralih di eh RSN Ustaz. Silahkan. Baik, ini ada Bapak atau Ibu Izhar Fam. Monggo silahkan untuk open mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Silakan Silakan Ibu. Ibu. Mau bertanya mengenai akad jual beli, boleh Ustadz? Boleh, Silakan. silakan. Kami melakukan akad jual beli rumah kontrakan Ustadz. Ya. Dalam perjanjian kami, kami menjual rumah kontrakan itu senilai 120 juta. Ibu sebagai Dan apa? Penjual. penjual. Oke, Ibu jual rumah. Terus? Ya. Dan pembeli memberikan DP 10 juta Ustadz. Iya. Namun pembayaran pelunasan itu sampai nanti Januari 2026 Ustadz. Karena Oke. pembeli meminta waktu untuk mengumpulkan dananya. Oke. Nah, setelah kami menerima DP-nya sejumlah 10 juta, ternyata pembeli itu kan masih ngontrak Ustadz di tempat lain. Nah, kebetulan kontrakan kami itu kosong. Nah, pembeli memutuskan untuk mengontrak di tempat kami karena harganya lebih murah juga. Jadi, rumah yang sebagai objek jual beli itu pada setelah kami melakukan penerimaan DP tadi, pembeli itu membayar uang sewa, Ustadz. Baik. Halo? Ya. Terus? Ya. Nah, untuk kasus seperti ini, akad jual beli tadi itu sah atau tidak Ustadz? Karena yang menjadi objek jual beli ternyata disewa juga gitu. Namun di dalam perjanjian itu, kalau di Januari 2026 itu pembeli tidak dapat membayar lunas, jadi DP akan jadi hak penjual. Namun jika pembeli membatalkan jual beli, maka kami mengembalikan DP yang 10 juta. Nah, untuk yang pertama ini dulu, uang sewa, status uang sewanya ini gimana Ustadz? Baik. Sudah Ibu? Cukup Ibu ya. Sebenarnya pertanyaannya masih ada. Kita Iya. satu-satu Ini dulu. aja. Ya. Satu-satu, ya baik. Baik, yang pertama, kalau kita bicara dari definisi jual beli gitu ya. Apa sih hakikat atau apa sih definisi jual beli? Itu adalah akhdhu syai' wa i'ta' syai'. Jadi kita mengambil dan kemudian kita memberikan harta, tujuannya apa? Untuk memindahkan kepemilikan. Sehingga akad jual beli itu pada hakikatnya akad yang memindahkan kepemilikan. Kapan kepemilikan itu berpindah? Ketika terjadi akad. Sehingga kalau ditanya status rumah itu milik siapa pada saat terjadi akad? Tadi kan di sini ya ada tahapan jual beli, ada pra-akad, lalu ada akad, lalu ada bayar, dan kemudian ada serah terima. Nah,
Kalau ditanya, rumah itu milik siapa? Begitu terjadi akad, maka rumah itu adalah miliknya si pembeli. Di rumah itu sudah menjadi milik B sebenarnya. Kapan menjadi milik B? Ketika terjadi akad. Bahkan B sudah bayar DP. Jadi bayar itu bisa DP, bisa lunas. Nah, jadi kalau ditanya, itu rumah siapa? Rumah si B. A boleh nggak menyewakan itu kepada si B? Ya nggak boleh. Kan rumahnya punya si B. Ibaratnya ngapain si B nyewa punya dia sendiri? Kan itu punya si B. Ngapain dia nyewa? Nah, itu yang perlu dipahami secara status rumah atau status akad sewa. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya, boleh nggak kalau misalkan di Januari 2026 nanti DP-nya hangus jika utangnya si B itu nggak dibayar. Jadi kan pada saat tadi sudah terjadi akad, dia baru bayar DP, berarti kan pembeli berutang. Nah, pembeli yang berutang ini ada batas waktu, ada tempo. Ketika jatuh tempo dia nggak bayar, ya tadi bisa DP-nya dihanguskan atau jual beli kita anggap batal, itu bisa. Sehingga solusinya bagaimana? Ya solusinya B tidak usah nyewa, tapi minta bayaran dari dia. Kalau dia lunas ya selesai perkaranya. Atau kalau enggak ya udah B kamu tabung aja deh dulu. Yang penting ke saya nanti statusnya sewa. Kalau memang kita nggak mau dicicil lebih lama ya, suruh aja dia nabung. Urusan kamu nanti ada duit baru bayar lunas ke saya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup Ibu? Halo, masih ada Ustadz? Ya, Boleh? satu lagi. Nah, Ya, ya sebenarnya itu penjualan rumah itu melalui perantara juga. Dan perantara itu kan minta jasanya ya, misalkan 10 juta dari nilai jual. Nah, seandainya nanti pembeli itu tidak bisa melunasi di 2026, status pembayaran ke perantara itu bagaimana ya Ustadz? Nah, itu Karena kan kan harus DP nanti kan misalkan ya itu apakah makanya dia kan harus mendapatkan. diobrolkan di awal, Ibu. Itu kan harus diobrolkan di awal dengan makelar kita. Saya kan tidak tahu obrolan Ibu dengan makelar seperti apa. Apakah obrolannya nanti 10 juta itu baru dibayar kalau yang sini lunas. Kalau sini nggak lunas ya saya nggak bayar 10 juta. Nah, makanya kan biasanya kan pakai persen, ya kan? Berapa kita bayar ke mereka? Ya. Misalkan sekian persen. Nah, uang yang saya terima itu hanya sekian. Jadi ke kamu saya hanya bisa bayar sekian persen. Karena orangnya nggak jadi beli. Harusnya kan seperti itu. Cuman kan saya nggak tahu deal-dealannya ibu sama makelarnya bagaimana. Itu kenapa hal tadi harus dikomunikasikan dari awal. Kapan disebut ada pembeli gitu loh. Apakah sekedar bayar DP itu sudah dikatakan ada pembeli? Atau bisa disebut pembeli kalau memang lunas. Baru bisa dibilang selesai transaksinya. Ini kan harus dikomunikasikan. Wallahu a'lam. baik, cukup Baik Ibu ya. Ustadz, jazakallah. Ya. Baik Baik. Iya. Ustadz. Baik, kita beralih di chat Ustaz. Ini ada Ibu Umi Sani. Beliau bertanya, saya seorang guru Ustaz. Ketika ada kegiatan outing kelas, sekolah memberi dana sejumlah uang untuk kegiatan tersebut. Selesai kegiatan ada kelebihan uang. Uang ini apakah boleh digunakan untuk kami guru-guru atau harus kembalikan ke sekolah? Baik. Pertanyaan ini harusnya ditanyakan kepada pihak sekolah. Jadi ditanyakan kepada sekolah. Ini ada uang yang diberikan untuk outing, statusnya bagaimana? Jadi kuncinya yang bisa menjawab adalah sekolah. Kalau kata pihak sekolah, apalagi sekolahnya swasta ya. Sekolah swasta itu kan manajemennya ya biasanya kan
putusannya di ketua yayasan. Atau kalau tadi di unit bawah ya di Kepseknya gitu kan. Tanya sama Kepseknya, Pak Kepsek, ini uang sisa outing kemana larinya? Ini boleh untuk kami apa gimana, harus balik ke sekolah? Nah, yang bisa menjawab itu kepala sekolah. Adapun saya, karena saya bukan kepala sekolah, saya nggak bisa menjawab. Kalau kata kepala sekolah enggak apa-apa, memang itu untuk guru. Misalkan gitu ya, itu uang makan. Kami siapkan uang makannya 2 kali misalkan. Sisa ya silakan katanya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau kata sekolah, itu budget maksimal. Artinya kalau di bawah itu ya berarti sisanya harus kembali. Ya berarti nggak boleh kita ambil. Ya jadi silakan bisa ditanyakan kepada pihak sekolah atau manajemen sekolah terkait sisa uang outing. Wallahu a'lam. Baik, ada Bapak Agus Sumedi yang resen, silakan untuk open mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ternyata Silakan Ibu Ibu. Agus. Ya, saya usaha counter service HP dan buka usaha jasa transfer uang antar bank dan top up e-wallet. Saat transaksi itu menggunakan Bukalapak dan Propana. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya transfer uang pakai Bukalapak dan Propana? Terus kalau transfer melalui m-banking, apakah diperbolehkan, Ustadz? Baik. Saya nggak tahu ya, apa perbedaan kalau kita pakai m-banking dengan pakai aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu ya. Karena kalau secara umum ya kita kita transferkan, kemudian di situ jumlah yang ditransfer, paling mungkin perbedaannya dari sisi ini ya, potongan harga kali ya. Wallahu a'lam. Saya tidak melihat ada perbedaan di situ. Dan ini apa yang jadi pertanyaan? Berarti Ya, apakah Ibu? diperbolehkan, Ustadz? Ibu ngapain posisi Ibu? Mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait dengan proses transaksinya Ibu. Oh, Misalkan transaksinya kalau itu Ustadz. Iya, transfer antar bank itu loh Ustadz. Sama top up e-wallet menggunakan Bukalapak. Bukalapak itu Ustadz, apa? Aplikasi buat isi pulsa, token kayak buat yang biasa di counter itu loh Ustadz. oh ya ya ya. Ya. Iya, Jadi kalau provider. tapi saldonya itu tidak ada pertambahan uang Ustadz. Jadi Terus yang seperti jadi ini masalah Ustaz. gimana? Jadi ini Ibu menggunakan provider Bukalapak, dia top Iya, up top up sejumlah uang ke Bukalapak dan eh, saldo ini bisa digunakan untuk transaksi pulsa, iya, listrik, dan seterusnya seperti itu Ustaz. Terus Nah, ya. boleh apa enggak gitu? iya. Iya, Apakah itu diperbolehkan? Baik. Jawabannya boleh, karena kan seperti GoPay. transaksi yang kita gunakan ya sah saja. Jadi yang jadi masalah kan biasanya kalau kembali kepada masalah uang yang seperti itu kan tadi ya diskon-diskon yang diberikan khusus dan seterusnya. Tapi secara umum kalau kita menggunakan itu untuk tadi beli pulsa, kemudian pakai top up yang E-wallet. lain ya dan seterusnya, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Terus satu lagi Ustadz. Gimana Ya. hukum tarik tunai dengan cara customer transfer sejumlah uang ke rekening saya. Terus customer saya kasih uang cash, terus saya kenakan biaya admin. Nah, itu biaya admin apa? Karena kalau skema yang terjadi adalah SORF kan. SORF itu tukar menukar rupiah dengan rupiah. Ibu punya rupiah, cuman wujudnya cash. Lalu kemudian ibu minta uang rupiah kamu sini kirim ke saya dalam bentuk transfer. Kan begitu. Iya. Nah, pertanyaannya apa
uang admin yang ibu minta sama dia, kan enggak ada. Berarti nggak boleh ya Ustadz ya? Harusnya nggak boleh. Oh, berarti boleh tapi nggak pakai biaya admin ya? Iya, karena rupiah ketemu rupiah. Kecuali ibu menawarkan dolar ya, yang bukan rupiah. Enggak apa-apa kalau itu. Itu Oh, emang dijual mahal, jual beli enggak apa-apa. Yang penting ya dan biadin. Karena kalau tadi dia sama jenisnya, itu harus mislan bimislin, harus 1:1 harus ketemu. kalau kari tunai melalui EDC Ustadz, Mm-mm. boleh? Apakah diperbolehkan untuk ditarik biaya admin? DC itu apa? EDC itu kayak ATM ini tuh loh Ustadz. Nah, Oh, pertanyaannya memang ada biaya admin apa enggak, Bu? Ada. Ke siapa ibu bayar biaya adminnya? Biaya admin itu Aslinya kan kan ke pihak ketiga kan, bukan ke ibu kan? ke saya. Lah, ngapain ke ibu bayar? Enggak, maksudnya customer, saya kenakan adminnya itu bayarnya ke saya gitu loh. Enggak boleh. Oh, nggak boleh berarti ya. Kecuali itu tadi biaya real yang kepotong ya ke pihak ketiga Pihak demi ketiga. dia sistem. Boleh kalau itu. Oh, bukan ke saya berarti ya. Kalau pihak Ya ketiga enggak, itu boleh. ibu enggak ada, ibu ngapain gitu? Ibu kan enggak ngapa-ngapain kan? Iya. Terus kayak status uang yang kemarin itu gimana, Ustadz? Yang Kan mana? yang udah terlanjur bertransaksi seperti itu loh, Ustadz. Status uangnya kemarin. Baik, yang sudah berlalu ya sudah. Oh, Jadi bagaimana cara kita bertobat untuk hal-hal yang tadi? Jadi harta haram itu ada dua jenisnya. Ada yang didapat dengan saling ridho, ada yang didapat tidak saling ridho. Tidak saling ridho itu contohnya apa? Kita mencuri, kita merampas gitu ya. Tapi kalau yang saling ridho, ya seperti itu tadi, muncul karena riba, muncul yang lain. Maka bagaimana statusnya? Apakah itu perlu dikembalikan ke orangnya? Jawabannya tidak perlu, gitu kan ya. Lalu kepada siapa? Ya, kalau ibu mau aman, dibersihkan dari harta kita. Kira-kira berapa ditaksir? Gitu. terus kalau transfer melalui M-Banking bank konvensional itu apakah diperbolehkan, Ustadz? Boleh. Jadi Boleh. jasanya bank itu, ibu cuma transfer kan ya? Ya, Bukan. dibuat transfer itu loh. Nah, saya kan buka jasa seperti itu, kayak 1 juta biaya adminnya itu 5.000 gitu loh, Ustadz. Maksudnya gimana sih? Maksudnya Ibu gini loh, Ustadz. transfer ke gini. ATM atau gimana? Apa? Jadi ibu itu ada sejenis merchant Ya kayak seperti BRI kayak Link. seperti kayak Briling ya, seperti kayak Ya, Briling. Briling itu Cuma nanti jasa transfer, Ustaz. Jadi si ya ibu jasa ini, transfer. jadi ada customer, tolong transferkan ke temennya, nanti pakai jasanya ibu. Iya, Misalkan gitu. 1 juta, nanti biaya adminnya lima 5.000. 5.000. Iya, dia ngasih cash kan. Ibu pakai ibu punya uang itu yang ini kan, yang disaldo kan. Iya, betul. Iya, iya. Wallahu alam ya. Saya nggak tahu apakah itu dibolehkan apa enggak. Karena kecondongan saya tetap nggak boleh. Oh. Karena tadi Baik. apa namanya, dominannya lebih dominan sorf ya. Maksudnya untuk dibilang jasa, apa jasanya gitu. Jasa mentransferkan uang, Ustadz. Nggak tahu saya. Saya kecondongan saya mengatakan itu tidak. Ya, Ustadz. Makasih, Ustadz. Ya, karena Baik. kalau yang jelas jasa ya saya ngantarkan uang dia ke tempat yang lain dan seterusnya. Tapi apakah ketika eh, kalau dia hanya butuh cash ya, karena gini kan, sama aja kan. Kalau misalkan dia butuhnya uang di rekening, ibu bisa transfer aja ke rekening dia gitu loh. Nggak perlu jasa kan. Paham nggak? Ini saya nih punya 1 juta cash. Itu Ya, sama kayak saya sama temen nih kan, dan kayak Gen apa sekarang, Gen Z dan yang lainnya. Itu mereka kan males ke ATM. Saya punya uang cash 1 juta. Dah, kamu ada nggak uang di rekening 1 juta?
gitu kan. Ini 1 juta saya, masukkan 1 juta kamu ke saya. Boleh nggak dia bilang minta fee karena transfer ke rekening saya? Boleh nggak dia minta? Coba jawab, boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Enggak boleh berarti ya Ustadz ya. Enggak, itu saya mau berikan analogi yang lain. Ini kalau dia bilang, kasih saya fee, kata dia. Fee atas apa? Transfer dari rekening saya ke rekening kamu. Sama sekali transfer itu. Sehingga apa bedanya dia transfer ke rekening saya dengan dia transfer ke rekening orang lain yang mau saya tuju? Sama saja. Gitu. Allah alam, nggak tahu kalau nanti Ustadz Ami gimana, tapi kecondongan saya dia nggak boleh ambil jasa untuk itu gitu ya. Kecuali yang jelas-jelas memang ada effort. Karena itu dominan source-nya yang saya lihat. Wallahu a'lam. Udah, makasih ya Ustadz. Nggih, sami-sami. Baik, kita masih beralih masih di resen ada Bapak Sodri Ali terus. Silakan untuk open mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini saya mau tanya tentang jual beli emas, boleh Ustadz? Silakan. Kemarin itu sekitar seminggu yang lalu saya ikut seminar tentang mengenal lebih dekat dengan emas. Nah, pada satu sesi pihak yang jual emas ini mengajak untuk bermitra kepada audiens yang mau jadi mitranya untuk ngajak orang beli emas ke tempat dia, nanti dapat fee gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya itu masalahnya itu kita sebagai yang mau jadi mitra itu minimal membeli emas di situ sekitar 10 gram gitu kan. Contohnya 10 gram atau sekitar 25 jutaan. Nah, karena kita nggak sanggup, ada kebijakan dari pihak yang tadi boleh dicicil. Nanti kamu ngekip harga emas 10 gram itu dicicil selama 10 bulan. Jadi sebulannya itu 2.500.000. Nanti ketika kamu ternyata qadarullah nggak bisa membayar di pertengahan, kamu dapat penalti dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini bagaimana Ustadz hukumnya untuk mencicil atau mengkip harga emas itu terus dicicil selama waktu yang sudah ditentukan? Terima kasih Ustadz. Baik. Kalau memang lawan transaksinya itu adalah uang, ya jawabannya tidak boleh. Karena untuk transaksi jual beli emas, jika memang dia ditransaksikan dan dibayar dengan uang, ya sudah, itu harus yadan biadin. Dan kalau syarat yadan biadinnya tidak terpenuhi, maka di situ terjadi apa? Riba, nasi'ah, adanya penundaan. Terus solusinya bagaimana? Ya solusinya kalau mau kan gitu, silahkan si mitra itu membeli sesuai dengan kesanggupan dia. Misalkan tadi 10 gram itu 2 juta gitu ya. Maaf, 10 gram 20 juta, 1 gram itu berapa? 25? 2.500.000. Oh ya, berarti kan 2,5 juta 1 gram. Iya. Mitranya baru punya 5 juta, ya berarti dia beli 2 gram. Nanti kalau kemudian dia punya uang lagi, ya dia beli lagi 5 gram lagi, 2 gram lagi, 5 juta. Tapi itu bertahap sesuai dengan jumlah yang dia beli. Jadi dia tidak membeli 10. Dia membelinya sesuai dengan gram yang dia punya atau gram yang dia mampu. Sama seperti tadi kita misalkan mau dapat bonus gitu ya. Dapat bonus apa tadi? Beli martabak, beli 10 gratis 1. Itu kan kita ada uang berapa? 30.000, beli 1 martabak, dapat 1 voucher. Kan kedetek di sistem mereka. Kalau saya pernah beli martabak di situ kan, besok beli lagi martabak. Martabak kedua saya itu, ada saya punya 2 voucher. Sampai ketika saya beli 10 martabak, martabak ke 10, saya akan tunjukin, Pak, saya sudah memenuhi syarat loh, 10 martabak. Cuman kan
mereka maunya gitu kan 10 itu dibeli di tempo yang nggak lama, pokoknya harus 10, kok bisa cepat, dan kalau bisa di bawah 10 bulan, kan itu jadi masalah, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kalau dia nggak mau secara cash sesuai kemampuan kita, ya udah cari aja yang lain gitu. Ya, satu lagi Sat. Lanjut tadi, kan misalkan kita mampu untuk membeli langsung cash gitu, 10 gram gitu kan, dan kita resmi sebagai mitranya. Nah, dan kita tahu nih di sana terdapat sistem yang seperti itu, tapi kita masih jadi mitra dia. Itu kita masih boleh gak, Dat? Maksudnya kita kan cuma ngajak orang itu untuk beli emas gitu, dengan ketentuan yang halal. Ya udah beli emas gitu, nggak usah cicilan sebagainya. Kita kasih eh, apa namanya, seperti seperti beli emas seperti biasanya. Itu apakah diperbolehkan atau kita mesti menjauhinya gitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Kita kulak dari dia terus Bapak jual ke orang lain maksudnya, atau gimana? Bukan. Jadi kan tugasnya itu kan kita cuma mengajak saja. Si Fulan, kamu mau beli emas nggak? Belinya di sini gitu. Nanti dia ngecek, kamu tahu beli emas di sini dari siapa? Dari si Sodri misalkan. Oh yaudah, saya dapat fee atas mengajak orang seperti itu. Nah, dan saya ini tahu di dalam sistem perusahaannya ini terdapat yang tadi yang antum bilang apa, tidak diperbolehkan atau ada sistem ribanya. Nah, itu apakah saya harus menjauhi dari itu atau tidak masalah saya jadi mitranya, Ustadz, seperti itu. Minta sarannya. Oke. Ya kalau Bapak bisa menghindari, ya sebaiknya tidak diarahkan secara mutlak. Jadi kalau mau mengarahkan kepada yang tadi, kita perlu arahkan, tapi jangan ambil yang riba gitu loh. Oh iya, siap. Bisa nggak gitu? Kalau bisa ya silahkan. Kalau nggak bisa ya jangan, kan gitu. Nah, Ustaz. Siap, jazakallahu khairan. Putus ya. Mic-nya belum nyala. Ini saya minta untuk unmute. Baik, kita beralih di chat, Ustaz. Ini ada Bapak Isvan, beliau bertanya terkait dengan jual beli kredit. Si A mau membeli mobil secara kredit lewat koperasi, kemudian si A datang ke dealer memilih mobil, setelah itu membayar DP kepada dealer. Wakil koperasi datang kemudian melunasi kekurangan membayar mobil ke dealer. Si A melanjutkan pembayaran angsuran kepada koperasi sampai lunas sesuai skema kredit yang disepakati. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Baik. Yang pertama, A tidak boleh ada akad ya dengan penjual. Sehingga di situ kalau ada 3 pihak tadi, ada dealer, kemudian koperasi, kemudian ada pembeli gitu ya. Yang harusnya berakad dengan si dealer itu adalah koperasi, bukan si pembeli. Jadi ini koperasi, kemudian tadi ini dealernya. Nah, deal-dealan pertama itu justru antara koperasi dengan dealer. Mereka jual beli, sehingga kalau ditanya nanti mobilnya mobil siapa? Mobilnya koperasi. Ini jual beli yang pertama. Setelah si koperasi punya mobil, baru dia jual kepada si pembeli. Nah, di sini nanti akan terjadi jual beli yang kedua. Tapi kalau si koperasi hanya masuk sebagai pihak ketiga gitu ya. Ini koperasinya itu
Nah, di sini dealer. Yang deal-dealan sama dealer misalkan tadi pembeli. Kalau pembeli dengan dealer itu deal-dealan, maka dealer akan kasih mobil sehingga mobil menjadi milik pembeli. Dan pembeli punya apa? Punya kewajiban untuk utang, bayar utang dia. Nah, boleh nggak koperasi masuk ke sini? Boleh. Tapi fungsi koperasi hanya sebagai pihak yang bayarin utang, nalangi. Ini kalau pakai skema yang tadi ya. Boleh nggak si koperasi nalangi utangnya pembeli ke dealer? Boleh. Tapi syaratnya koperasi nggak boleh ambil untung. Sehingga kalau misalkan harga mobil 500 juta, pembeli DP 100, koperasi keluar 400 juta, ya koperasi hanya boleh ngambil 400 juta. Nggak bisa diambil lebih dari 400 juta. Mau nggak koperasinya? Kan itu. Tapi kalau pakai skema yang tadi, koperasi beli dulu. Jadi yang berurusan dengan dealer, itu koperasi. Sehingga terjadi dulu jual beli satu, udah punya mobilnya si koperasi, baru koperasi jual ke pembeli. Ini bisa di markup. Jadi koperasi misalkan beli mobil itu dari dealer 500 juta. Sehingga koperasi keluar 500 juta cash, dapat dia mobil, dijual ke pembeli 750 juta. Kredit, boleh. Tapi kalau tadi pakai skema yang deal-dealan dengan dealer itu justru pembeli di sini, ya koperasi hadir sebagai pihak kreditur saja, ngutangi, nalangi. Dia ngutangi 400 ngambil nanti bayar minta kembaliannya 650 nggak boleh. Itu jawabannya, wallahu a'lam. Baik, masih ada lanjutan Ustaz terkait dengan jual beli kredit tadi, terkait dengan masih mobil. Misalkan si A mau membeli mobil secara kredit lewat koperasi, kemudian si A datang ke dealer, memilih mobil setelah itu cocok membayar uang panjar atau tanda minat kepada dealer. Kemudian wakil koperasi datang kemudian dan membayar lunas harga mobil ke dealer. Kemudian dealer mengembalikan uang tanda minat kepada si A. Si A melanjutkan pembayaran angsuran kepada koperasi sampai lunas sesuai skema kredit yang disepakati. Apakah seperti ini diperbolehkan, Pak Ustaz? Baik, saya tidak peduli dengan istilah ya. Jadi dalam muamalah itu uangnya apa namanya, istilah ataupun casing ataupun tampilan luar kemasan itu bisa kita abaikan. Jadi istilahnya nanti terserah apakah itu namanya DP, apakah namanya uang panjar, apakah yang lain dan seterusnya, gitu kan. Terserah apapun namanya. Jadi kan intinya si A itu kan atau si pembeli tadi kan dia nggak boleh ada ikatan kan dengan si dealer gitu. Maksudnya ngapain dia harus pakai uang panjar gitu? Coba, saya kan nggak ada ikatan sama dealer. Kenapa harus ada pergerakan uang? Ngapain saya sebagai pembeli bergerak uang saya ke dealer? Ada kan harusnya nggak ada konsekuensi hukum di situ. Nah ini nanti akan kelihatan pas kapan kalau si pembeli tadi tiba-tiba nggak jadi bayar, nggak jadi lanjut, nggak jadi beli. Kira-kira gimana? Karena sekali lagi antara pembeli dengan dealer kan nggak boleh ada hubungan, nggak boleh dia ada hubungan sama sekali di situ. Yang boleh berhubungan hanya koperasi. Misalkan kita bilang, Pak, kayaknya bagus saya mau mobil yang ini gitu. Jadi waktu ke dealer bawa aja orang koperasi gitu. Kalau kata orang dealer, karena sales itu ada aja akalnya. Kata sales, oh Pak ini harus segera Pak. Nanti kalau Bapak nggak bayar gini-gini, udah nggak ada lagi yang warna ini, habis dibeli orang. Nggak apa-apa, bilang aja sama salesnya gitu. Jangan mau sama orang sales. Bilang aja sama sales, nggak apa-apa, jual aja sama yang lain, bilang sama dia. Semakin takut kita, semakin ditekan gitu sama orang sales. Nggak usah takut sama orang sales. Ditekan kita dibuat takut kita. Bilang sama orang sales,
Kamu mau jual sama orang lain, tidak apa-apa, jual aja, bilang sama salesnya. Gitu. Nanti apa juga dia tuh, ngalah juga dia sama kita. Gitu. Kalau kita nggak bisa bawa orang koperasi, ya sudah cari cari tempat-tempat yang kita bisa lihat-lihat dan nggak harus bayar gitu. Bilang juga sama salesnya, kalau misalkan harus bayar bilang aja nggak apa-apa, nanti saya cari di dealer lain, nggak di kota ini, di kota lain, bilang. Kira-kira seperti itu, karena kita nggak boleh ada ikatan kan dengan si dealer, ngapain gitu, itu urusannya si koperasi, bukan urusan kita. Wallahu a'lam. Kita beralih di resen, Ustaz. Di sini ada Ibu Rininta Kustiani SHMH. Kami persilakan untuk open mic-nya. Silakan Ibu Rinita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Eh, Ibu. saya itu ingin bertanya, Ustadz, kan saya dapat fasilitas dari kantor mendapatkan sebuah mobil dinas yang dimana mobil tersebut sebenarnya yang saya tidak tahu skema apa dari kantor, tapi yang pasti diberikan pembayaran tanpa bunga begitu atau tanpa biaya apapun. Cuman ketika saya ke dealer, saya diminta membayar uang 10 juta dulu atau DP dulu. Setelah itu mobilnya itu baru ada di bulan bulan depan atau 2 bulan kemudian begitu. Nah, cuman saya membayar itu memang sesuai dengan harga yang ada tertera di harga mobil tersebut gitu dan tidak ada tambahan biaya apapun lagi begitu, Ustadz. Nah, apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Terima kasih. Bu, ini mobil dinas Ibu beli apa gimana, Bu? Ya memang ini mobil dinas yang saya beli, tapi fasilitasnya itu tidak membayar, tidak ada biaya tambahan lagi. Jadi berapapun itu, jadi kantor tuh bekerja sama dengan dealer itu kurang lebihnya gitu, Ustadz. Jadi tidak ada bunga apapun atau tidak ada biaya tambahan, berapapun harga mobil itu ya segitu, Ustadz. Begitu. Oh ya, ya sudah, enggak apa-apa, boleh berarti. Emang harusnya begitu. Tetapi saya diminta bayar uang DP dulu, mobilnya belum ada. Mobilnya itu adanya 2 bulan kemudian gitu, Ustadz. Boleh? Ibu bayarnya sama siapa? Sama dealer. Oh ya sudah, enggak apa-apa, itu urusan dealer kan. Oh begitu, Nah, baik. tinggal nanti dealer ini ada yang dia makanya nanti hubungannya dealer sama penjual kan. Ini kan inden berarti kan ya. Mobil inden kan posisinya kan ya. Ibunya mute ya. Baik. Iya, ini inden, mobilnya inden, tetapi alasan dia inden karena baru ada di bulan depan begitu. 2 bulan kemudian katanya begitu, Ustadz. Ya, pada prinsipnya tadi kalau kita kan nggak tahu ya bisnis proses yang ada di baliknya si dealer ya, gitu kan. Ya sudah, kita husnuzonnya kalau itu dealernya authorized gitu kan. Ya, dia sudah punya MOU deal-dealan dengan produsen. Itu kita husnuzonnya karena kita nggak tahu bisnis proses supply chain di belakangnya mereka seperti apa gitulah. Ya walaupun tidak semua dealer ya katanya authorized dan tidak semua dealer maksudnya dia punya hubungan secara langsung dengan si produsen gitu. Nah, itu yang perlu di cross check karena ada yang fungsinya dia hanya menjual saja. Jadi dia harus membeli dulu baru kemudian dia punya nanti baru dia jual gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu yang juga perlu di cross check. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Terima kasih. Ya. Yang resen tadi ada Bapak Angga. Sempat tidak jadi. Baik, kita bacakan yang di chat, Ustaz. Di sini Kalau ada ada Ibu. kasus waris silakan. Gimana? Ustaz? Kalau ada yang kasus waris juga silakan. Oh iya. Baik, kita beralih di chat, Ustaz. Di sini ada Ibu Dian. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz.
Apa ketentuan syariat Islam terkait dengan pembelian di marketplace dengan pembayaran menggunakan GoPay atau ShopeePay? Baik, secara umum kalau kita bicara skemanya ya tidak ada perbedaan. Jadi mau bayarnya pakai Shopee Pay ataupun GoPay dan yang lain, yang jelas di situ tidak melibatkan barang-barang yang haram, barang-barang yang terlarang, silahkan gitu ya. Jadi polemik dalam hal diskusi GoPay kemudian Shopee Pay, ya apakah itu utang atau tidak, dan kemudian apakah nanti di situ diskon yang khusus diberikan kepada pengguna GoPay dan Shopee Pay jadi masalah atau tidak gitu ya. Itu hal-hal yang saya kira di sekolah muamalah ANB kita sudah banyak bahas juga gitu ya. Jadi secara umum insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Kemudian ada Umu Arfa, Ustaz, yang beliau bertanya, untuk just tip, bagaimana hukumnya bila pembayaran saat barang sudah ready ke penjual, di penjual, baru saat pengiriman kita bayar? Jazakallah khairan. Bagaimana hukumnya bila pembayaran saat barang sudah ready di penjual, baru saat pengiriman kita bayar? Ya nggak apa-apa, yang penting kan nanti poinnya adalah kita bisa beli barang itu secara kredit atau tidak. Kalau bisa ya nggak apa-apa, tanya penjualnya kan. Jadi just tip itu bisa aja, misalkan kita titip sama teman, kan nggak harus dia yang bayar kan. Jadi kita bilang, tolong dong kamu kalau ke sana belikan barang ini, tapi nanti saya yang bayar langsung. Bisa nggak begitu? Bisa. Jadi kita ngomong sama teman tadi, tolong nanti kamu bilang sama penjualnya, hitungkan semua dulu barangnya dan yang lain termasuk pengiriman, nanti saya tinggal transfer. Jika seperti itulah ya yang dimaksud, maka boleh. Tapi saya nggak tahu ini maksud pertanyaannya kemana arahnya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, alhamdulillah ini Bapak Angga sudah bisa resen. Silakan untuk open mic-nya Bapak Angga. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya jadi ada seorang kakek yang beliau itu meninggal, kemudian hartanya berupa tanah dan itu belum dibagi ke anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, yang anak laki-laki itu semuanya sudah meninggal. Kemudian ketika akan dibagikan, ketika akan dipecah akta tanahnya kan berarti harus minta tanda tangan si ahli waris dari masing-masing anak dari si laki-laki tadi ya. Jadi anak laki-laki dari si kakek tadi itu masing-masing punya anak. Nah, kemudian yang tanda tangan adalah berarti cucunya si kakek ya, yang tanda tangan di sana. Nah, ketika si salah satu anak laki-laki tadi, anggaplah si A gitu ya. Ketika si A meninggal, itu dia punya 2 orang anak. Nah, warisnya juga nggak langsung dibagi. Setelah sekian tahun baru akan dibagi. Cuma salah satu dari anaknya si A tadi, berarti cucunya si kakek, itu dia murtad. Pertanyaannya, apakah si anak yang murtad ini tetap dapat warisan dari tanah tadi atau enggak? Dari jalur si A tadi. Acuannya dia murtadnya kapan, Pak? Dia murtadnya ketika A tadi meninggal, dia belum murtad. Murtadnya mungkin 1 atau 2 tahun setelah. Berarti saat si A meninggal, dia posisinya beragama Islam. Beragama Islam. Oke. Acuannya adalah di momen kematian mayit, Pak. Itu acuannya. Jadi kalau Bapak mau bahas kasus waris di tahun 2010, berarti cek kondisi 2010, Pak.
Kalau kondisi 2010 misalkan 5 anak hidup dan Islam, dapat tuh mereka. Kemudian di 2015 satu anak laki meninggal. Cek, saat 2015 siapa ahli warisnya? Mundur ke 2015. Misalkan ada 2 tadi anak laki dan yang lain dan yang lain. Islam enggak mereka agamanya? Islam, dapat. Masalah nanti setelah 2017, 2020 pindah agama dan yang lain, ya sudah, itu cerita yang berbeda. Sebagaimana pada saat misalkan kakeknya meninggal atau pada saat ayahnya meninggal, dia posisinya misalkan beda agama yang nggak dapet. Walaupun misalkan setelah sekian tahun dia masuk Islam. Jadi kata kunci dalam waris itu adalah di saat kematian. Karena kan setiap ada kematian, di situ satu kasus waris. Sehingga kalau di dalam rangkaian kisah tadi ada 10 kematian, berarti ada 10 kasus waris. Nah, kasus waris yang mana mau dibahas? Dan acuannya adalah di detik kematian. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ada Bapak Abdul Wahid. Silakan untuk open mic ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak. Ya, mau bertanya terkait dengan kalau kita nginap di hotel, itu kan biaya hotelnya include dengan sarapan. Iya. Kadang-kadang sarapan satu kamar itu untuk 2 orang. Nah, pertanyaannya, kan sarapan makan itu tidak terukur. Baik. Tidak terukur berapa piring gitu ya. Tidak ada perjanjian bahwa harus sekian takarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau bagaimana kalau cuma 1 orang penghuninya, padahal dalam akadnya itu kan untuk dua orang sarapannya, tapi kan cuma 1. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya saya hanya sendiri di hotel per malam, bisakah saya memanggil teman saya untuk sarapan? Karena kan jatahnya untuk 2 orang. Nah, teman saya ini tidak menginap di hotel. Seperti itu, Ustaz, ada 3 pertanyaan. Makasih banyak. Baik. Yang pertama, kalau ditanya bagaimana dengan sistem all you can eat gitu ya. Jadi kan skema yang di resto hotel itu kan sistemnya all you can eat ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah belanja atau pernah ke restoran yang sistemnya all you can eat. Misalnya bayar per orang 150.000 gitu kan. Makan sepuasnya dan yang lain gitu kan. Atau mungkin kita ketika apalagi ini mau Ramadan kan ya, mau bulan puasa, biasanya buka bersama kan. Di hotel itu biasanya juga mereka menyediakan tuh paket berbuka puasa itu. Dan kadang per package-nya itu misalkan 200.000, per package-nya itu berapa gitu kan. Nah, kan ukuran kenyang tiap orang beda-beda kan gitu katanya. Apakah itu disebut goror atau tidak gitu. Wallahu alam. Goror itu iya, ketidakjelasan ada, jawabannya ada. Tapi itu kan sudah diukur, Pak. Dalam artian goror-goror yang sedikit itu ditolerir oleh syariat. Sehingga untuk ukuran perutnya orang Indonesia. Jadi kita menghukumi itu kan berdasarkan yang aglab, berdasarkan yang mayoritas. Perutnya manusia, perutnya orang itu dengan kondisi yang sangat lapar, selapar-laparnya. Berapa piring kira-kira mampu masuk ke perut dia gitu kan. Atau kalau kajiannya nanti dari sisi kajian orang gizi gitu kan. Berapa jumlah kalori gitu kan. Berapa jumlah yang bisa dia masukkan ke dalam tubuhnya di momen yang bersamaan. Rank sarapan tuh breakfast itu berapa? Ya 1 jam 2 jam lah. Berapa? 5 piring muat sama dia? Belum tentu gitu. Ada mungkin yang bisa muat 5 piring ya full itu. Tapi rata-rata enggak. Sehingga sebenarnya bagi kita tidak terukur, tapi bagi pihak hotel kenyang itu sudah terukur sama mereka. Udah ada rank minimalnya, maksimalnya itu sudah ada bayangan.
Itu yang pertama. Sama seperti all you can eat kan. Makanya ada ketentuan, ada aturan yang mana saja yang bisa all you can eat. Dan kemudian ada rentang waktunya dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan tadi hotel menyediakan dua porsi atau dua orang gitu ya. Bapak hanya menggunakan satu. Nah itulah tadi kita bilang dia bicaranya apa? Bicaranya hak. Saya punya hak untuk apa? Ketika saya booking kamar, saya dapat hak dua orang bisa makan di situ, di resto itu. Bapak hanya gunakan satu ya enggak apa-apa, boleh saja. Namanya hak. Hak itu mau diambil keduanya silakan, mau dia lepas dua-duanya boleh, mau diambil satu enggak apa-apa. Itu. Sehingga kalau tadi dibilang, bagaimana kalau saya mau ajak teman, dia tidak nginap di hotel tapi saya mau ajak ke resto dengan voucher saya tadi, bisa, boleh, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kan antara si resto dengan penginapan itu kan seperti ada paket terpisah kan sebenarnya. Maksudnya paket terpisah itu, saya kalaupun saya tidak nginap di resto, kemudian saya datang ke hotel, saya bilang saya mau breakfast di sini, bisa nggak? Bisa. Nanti begitu registrasi di bagian di bagian resto itu saya bayar. Misalkan dewasa berapa? Katakan 180 atau 200 misalnya. Atau yang anak-anak 80 atau 100, kan bayar gitu. Dan kan ada juga paket penginapan tanpa breakfast gitu. Sehingga kalau tadi saya punya 2 slot untuk sarapan dan saya mau ajak teman satu boleh, yang dia tidak nginap boleh gitu. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan terakhir di chat, Ustadz, ada Bapak Edi. Beliau bertanya, ada teman yang memberikan pinjaman ke pamannya sebesar 300 juta. Berjalannya waktu sampai setahun lebih, pinjaman tersebut belum dikembalikan. Untuk hitungan zakat maunya, siapa yang harus membayar, Ustaz? Yang punya uang atau yang dipinjam? Atau yang pinjam? Baik. Hitungan zakatnya harusnya yang pinjam. Yang meminjamkan, berarti krediturnya. Cuma nanti ulama membahas lagi apakah itu asetnya lancar atau tidak lancar. Karena pembahasan tentang zakat itu terutama yang berhubungan dengan piutang gitu ya. Yang hubungannya dengan piutang itu nanti apakah itu berada di dalam kepemilikan kita, dalam kendali kita atau tidak. Sehingga nanti pembahasannya itu pembahasan piutangnya lancar atau tidak lancar. Apakah dia akan kembali atau tidak kembali. Kira-kira seperti itu. Dan nanti detailnya ada di bab terkait dengan zakat piutang. Wallahu a'lam. Baik, cukup Ustaz? Cukup insyaallah. Baik, kita cukupkan di sesi live hari ini. Kami memohon maaf jika ada kendala teknis atau teman-teman yang bertanya belum sempat terjawab karena waktu sudah berlalu. Dan insya Allah akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya bersama Sadidah di sekolah ANB kelas Muamalah. Dan silahkan bagi teman-teman yang sudah ikut Zoom untuk klik selesai di akunnya masing-masing agar bisa mengikuti materi selanjutnya. Dan kami tim sekolah ANB.com mohon undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.